Emang dari zaman dulu udah ada belum sih? Sudah ada. Healing ada. Misalnya tapanya mereka para raja itu healing. Oh. Bertapa. Bapaknya tadi kan ngomong-ngomong singkatan. Yes. Singkatan Bumi Ibu Pertiwi. Yes. Gitu kan. Nah, kalau singkatan UWU, sebenarnya UWU tuh apa nih? Karena kan mesra-mesraan dikit disebutnya UWU. Iya, karena UWU tuh ada di situ ada U ya. Ada U. Jadi ada kantong di sana. Ya, kantong mangkok. Berarti mangkok. Iya, dan itu ada dalam diri kaum Hawa. Itu mangkok. Mangkok. Iya. Mangkok. Itulah yang disebut ada orang yang berbuat baik pasti mendapatkan dharma. Dharma, Bang. Oh iya. Tetapi kalau orang yang tidak berbuat baik pasti akan menemukan karma. Halo gengs, Maniak, apa kabar? Dari Sabang sampai Merauke, dari yang muda sampai yang tua. Spesial di hari ini aku mau ngajak kamu traveling. Travelingnya tapi beda dari yang lain, karena aku bakal ngajak kalian traveling dengan pendapat-pendapat yang bakal ngocok isi otak dan akal kalian. Penasaran nggak? Aku bakal ngajak traveling sama siapa? Aku bakalan ngajak kalian traveling sama Lord Rangga. Lord Rangga atau Ki Ageng Ranggasasana ini, beliau adalah pemangku bumi sekaligus pemimpin dunia tatanan baru. Hari ini Lord, aku mau ngadu, lebih tepatnya. Aku mau ngadu soal politik yang terjadi di kehidupan para remaja. Ini penting. Saat ini. Iya. Iya, salam mulia jajaya, salam perdamaian dunia tiga, wajib aman dan salam cinta dan cuan. Iya, kalau remaja itu ada di golongan milenial ya. Iya. Termasuk Messi itu kan juga masih golongan milenial. Iya. Makanya masih kinclong. Asik. Ya. Tapi kinclong ini tetap juga harus bisa menghadapi pada proses keberadaan situasi dunia tiga. Ada apa di dunia tiga itu, iya. Lord? Iya. Coba kita lihat dengan perkembangan situasi beberapa negara-negara di luar menghadapi kebangkrutan. Dari Sri Lanka, kemudian disertai dengan ikuti 25 negara. Dan nanti akan menghadapi satu situasi 60 negara menghadapi resesi. Serius, Lord? Yes. Oh, jangan, Lord. Resesi. Ya, kita tidak mau begitu juga, tapi menghadapi situasi keadaan sekarang ini, mau tidak mau kaum milenial dihadapkan dengan situasi ini. Situasi ghosting aja aku udah pusing, Lord. Apalagi ini bakal ada resesi lagi. Ya, tapi tidak usah takut. Karena ada Lord, ada Messi. Baik. Tidak usah takut ya. Nah, kadang gini loh. Kadang kita nih sebagai remaja nih boro-boro mikirin resesi atau gimana, mikirin hati aja kadang udah Itulah resesi asalnya dari hati. Begitupun perang juga dari hati wanita yang panas menyebabkan perang negara atau perang pemerintahan atau perang dunia. Tapi kan ada penyebabnya. Kenapa itu bisa panas? Iya, penyakitnya itu tadi, hati yang panas itu menyebabkan atas perang. Seperti halnya Ukraina Rusia itu juga penyebabnya apa? Soal cinta. Benar. Bagaimana di antara mereka para kepemimpinannya, iya kan? Kaum istri-istrinya tadi menghadapi situasi hati yang panas. Tapi kalau ngomong-ngomong ya, emang sebenarnya udah dari zaman dulu tuh kayak dibilangnya apa ini? Skandal ghosting. Yes. Itu emang udah ada dari dulu? Ya, ada dari dulu sudah ada ghosting. Ya. Cerita itu harus ada. Oh gitu? Dari apa? Ya lebih ganas lagi diceritakan ghostingnya tentang kalau wewe juga wanita. Oh, kan biasanya kalau ghosting itu misalnya aku nih lagi sayang-sayangnya ditinggal, itu biasa kita sebut ghosting tuh. Yes. Berarti itu ada hubungannya sama ghost seperti kuntilanak ya ada. Dan lain-lain. Artinya sifat-sifat itu akan dihadapkan dengan situasi golongan itu. Tapi kita manusia punya keimanan tinggi, tentunya hal seperti ini abaikan saja, tetapi kita terpenting adalah menguatkan diri, daya keimanan kita. Luar biasa. Anak-anak muda sekarang kalau di ghosting jangan takut. Yang penting punya iman. Nah, kalau iman udah ada, imun meningkat. Yes, di ghosting enggak? Iya, dan jangan lupa imin pun harus dijaga. Imin. Yes. Imin. Gitu. Imin adalah gitu. Ya, karena itu juga bisa menolak semua ya, termasuk sekarang yang lagi dihadapkan dengan
faktor penyakit pun tiga-tiganya ini oke juga. Nah, nanti nih Tapi ngomong-ngomong yang punya kata, Imin ya. kadang-kadang lebih banyak cowok ya daripada wanita. Lord suka bener. Jadi harus daya iman, imun, Imin, Itu oke. harus Tepuk tangan, tepuk tangan. Dan itu aja. Ngomong-ngomongin tadi katanya kita bakalan resesi. Belum resesi aja nih. Remaja-remaja kita sekarang tuh udah dikit-dikit ngomong hilang, healing, Ah. dikit-dikit minta healing. Iya, Emang dari zaman dulu udah ada belum sih? sudah ada. Healing, Dulu healing, healing begitu? ada, misalnya tapanya mereka para raja itu healing, Oh. bertapa. Ya, terus kemudian memburu kijang. Ya, Itu termasuk healing. healing. Kalau sekarang kijangnya nggak ada, akhirnya yang diburu apa? Paling mancing. Oh, ayo siapa korban Memancing, healing? ya kan? Memancing itu paling. Karena apa? Kijangnya udah hampir punah, macan-macan pun juga sudah hampir punah. Semuanya karena hutannya kita semuanya digundulin, ya kan? Nah, ini yang menyebabkan akhirnya mereka hampir punah. Makanya healingnya kita akhirnya apa? Ke mall, Iya. ya kan? Tapi kan ke mall harus bawa cuan banyak. Betul. Iya, ya itulah. Tapi tidak usah khawatir karena juga proses keberadaan healing itu juga harus dilakukan dimanapun bisa berada. Karena apapun healing yang paling tepat ada di mana? Ada di mana coba? Ada di hatimu. Hatimu. Bagaimana mau menciptakan kebahagiaan diri kita, hati kita seindah-indahnya apa yang dilihat, ya kan? Iya. Sebagus-bagusnya apa yang dipandang. Tentunya suasana tetap adalah hati kita yang bisa merasakan bagaimana bahagia. Kok aku langsung kayak kena ke sini ya? Emang katanya kalau ngobrol sama Lord Rangga itu tuh langsung bahagia tuh bener loh. Iya. Tapi bener, semua dimulai dari hati. Makanya kenalilah dirimu, kenalilah isi hatimu Iya. dulu. Makanya Iya. gimana bisa mau membangun kebahagiaan Nah, kalau kita nggak kenal diri kita Betul. dulu? Dan untuk mengenal diri kita ya maka buka matamu, buka rasamu, buka telingamu, ya kan? Dan berucaplah dengan sama. Artinya berarti kita tidak boleh bohong, ya. Iya. Karena orang yang bohong kadang-kala menutupi kebohongannya sehingga menggunakan terus bohong. Tutup lagi Itu sama yang paling bohong, dibenci tutup lagi, oleh Lord. tutup bohong. Emang ternak bohong lu pada? Pokoknya untuk kaum milenial ya khususnya dan juga kolonial. Kalau Untuk milenial. kalau untuk Ya tentu itu tadi juga bahwa perasaan atau seorang rasa dalam diri kita ada rasa ya. Oke. Kalau sudah ada rasa, apa yang bisa menumbuhkan kekuatan rasa kita? Cinta? Cinta, salah satunya. Salah satunya. Selain itu? Cuan, Cuan. dan semangat. Oh. Semangat itu harus ditumbuhkan kepada diri kita dimanapun dan sampai kapanpun. Woi. Apalagi kita yang masih Keren. milenial, ya. Rod masih milenial ya. Tapi kalau lagi gaul sama milenial ikut milenial. Ini Gen Y and Z dijadiin satu ini. Selain itu ya Lord, saya mewakili para remaja-remaja lainnya Yes, termasuk yes. saya sendiri. Yes. Kita itu kaum remaja tuh sering dilanda dengan masalah krisis overthinking. Gimana menurut tanggapan Lord Rangga soal overthinking yang merajalela nih? Kalau menurut Lord Rangga, overthinking sama aja. Kalau diceritakan orang mengenal dengan obat, maka kebanyakan obat ya. Overdosis jadinya Overdosis ya. jadinya. Wah bener. Terus kemudian orang bisa membuat baperan. Ya. Overthinking akhirnya menunjukkan sisi baperan. Iya. Dan salah satunya penyakit yang menghadapi situasi rumah tangga, kalau nanti kaum milenial berumah tangga adalah overthinking sama aja dengan ekvivalen cemburu buta. Itu juga terjadi di situ. Itu penyakit dalam sebuah rumah tangga. Penyakit ya? Yes, penyakit. Jadi kalau misalkan dengan kondisi overthinking, apapun juga keadaan situasi itu akan mempengaruhi situasi tugas. Tugas. Ya, ada di DPR juga orang-orang yang overthinking ya. Dalam Bahaya artian dong. seperti itu, overtugas menyebabkan akhirnya fungsi DPR saat ini perlu ditinjau kembali pada proses keberadaan bagaimana dia menjadi pengawasan atau legislatif. Takut kepeleset. Kalau kepeleset, mohon maaf Nggak ini. usah, Kalau nggak ada usah Lord takut. Rangga langsung viral. Menyampaikan kebenaran, terkadang kita tidak boleh takut kepada siapapun, dimanapun berada, itu dan kapan saja harus sampaikan. Karena kita sayang sama mereka, kita sayang, sehingga selalu mengingatkan saudara-saudara kita. Ya, overdosis tadi dimaksud adalah tugas-tugas.
Kalau memang tugasnya bukan dimaksudkan bukan tugasnya mereka, ya seharusnya yang dikerjakan. Iya. Sehingga aturan maka job description ya, ataupun dalam bentuk ini harus sama. Begitupun dalam sebuah rumah tangga maupun di dalam sebuah rumah ataupun di istana seperti ini ya. Ya, Lord ada di istananya beliau nih. Itu luar biasa. Istana Maniac. Iya. Tapi ngomong-ngomong ya, tadi Lord bahas soal ketika kita mengungkapkan kebenaran, tidak usah takut kepada siapapun Yes. dan dimanapun. Dimanapun. Itu terbukti dengan Lord loh. Iya. Kadang bicara Iya. saat ini untuk sesuatu hal yang untuk 2 tahun ke depan. Banyak Iya. orang tuh kayak, ya ada yang mencibir, Iya. ada yang enggak. Iya. Tapi Lord tetap. Dan Iya. akhirnya terbukti loh. Harus konsisten dalam perjuangan dan salah satunya adalah mereka harus menerima risiko perjuangan. Terkadang harus seperti ini. Maka sifat dalam artian kejujuran perlu harus dipegang oleh kaum milenial. Keberanian, yes, harus. Tetapi bukan berani saja, tetapi berani jujur. Berani jujur. Yes, itu yang penting. Iya sih. Iya. Memang ketika aku nih ada beberapa kali nonton videonya Lord Yes. Rangga ya, Iya. gitu. Aku sempet kayak terbuka pikirannya gitu. Karena ngomong-ngomong soal kebenaran yang sekarang kita percayai adalah Iya. kepercayaan by data, yang dimana data itu bisa dibuat. Dibuat. Terus apa yang kebenaran yang kita percaya itu by penelitian yang mungkin penelitiannya dibiayai Iya. oleh suatu kepentingan. Kepentingan. Sehingga ada yang disimpan, ada yang dibelokkan dulu. Ada yang pura-pura dianggap bahwa kita adalah tidak bisa apa-apa oleh Iya. kaum-kaum sono, tetangga-tetangga do sono negara lain ya. Contoh saja adalah makanya lo selalu menyampaikan bagaimana membuat ataupun menyampaikan kebenaran-kebenaran itu. Karena dengan itulah manusia biasa akan sukses. Termasuk sejarah jujur. Itu penting. Bagi kita generasi wajar lah kalau mengadakan situasi hal yang terbaik adalah mencari kebenaran dan selalu berbuat kebenaran. Itu hal yang penting. Ini pesan-pesan karena ini untuk para remaja yang nantinya bakal jadi pemimpin juga Yes, kan? dari sekarang. Dari sekarang. Jangan nunggu tua. Oke. Ini mau berbuat baik nanti tuanya aja lah, nanti ataupun anu dulu, jangan. Dari sekarang. Bener-bener. Dari sekarang. Dan dalam keadaan situasi sekarang, kadang-kala juga remaja juga bilang, gua nanti aja. Kalau sudah Tarsok kaya, biasanya. ya udah kaya dan sebagainya. Jangan. Berbuat baik adalah dari sekarang, dalam keadaan apapun dari sekarang. Kita akan ketemu kebaikan. Itulah yang disebut ada orang yang berbuat baik pasti mendapatkan dharma. Dharma, Bang. Oh iya. Tetapi kalau orang yang tidak berbuat baik pasti akan menemukan karma. Tapi bukan karma Pak RT ya. Ada di Brebes tuh. Beda. Iya, Pak Karma di Brebes ada namanya Pak Karma. Bukan itu Halo maksudnya. Pak Karma, bukan Bapak ya. Oke, jadi berarti kiat-kiat Lord nih untuk mengatasi overthinking tuh berarti satu apa sih? Harus niatkan bahwa kebenaran ada dalam hatimu, ada dalam rasamu, ada dalam jiwa diri dan ragamu. Itu adalah untuk menyampaikan itu penting. Lalu kemudian yang kedua baru menyangkut teknis, bagaimana mengeluarkan satu penyampaian dengan cara benar, menyampaikan dengan cara enak, ya, menyampaikan dengan power speakingnya. Wih, power speaking. Speakingnya itu ada power speaking ya. Makanya ada proses keberhasilan orang-orang pengusaha, keberhasilan orang-orang politisi, keberhasilan dari semuanya terkait dalam diri kita. Makanya kuncinya untuk mau mencapai pada sana, ya tadi rasa kita, jiwa kita, mata kita, mulut kita, telinga kita sama adalah bagaimana berbuat berani dan jujur. Otak aku makin traveling hampir nggak nyampe ya Tuhan Sastro tolong aku. Traveling dalam posisi sekarang pun kita lagi bertraveling ya. Jadi traveling tidak mesti harus ada tempat sana, nun jauh yang misalkan dalam satu keindahan tadi. Di sini pun ada keindahan. Iya. Ya, seperti Lord lagi nikmati keindahan. Asik. Ya, ini juga tuh semuanya lagi nikmati keindahan dan kenyamanan. Itu merupakan traveling. Ura. Ya, jadi ura. Ya, ura. Aku tahu tuh ura tuh untuk Rangga. Kalau Iya. A-nya 2 jadinya apa? Untuk Rangga yang agung. Tambahin Rangga lagi the Great. 1, 3 jadi ura. Ura. Ya, Lord Untuk Rangga yang agung. Au. 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 Iya. Lord, Hmm. remaja-remaja sekarang nih ya. Yeah. Pada multi talenta banget. Yes. Pada jago-jago multitasking. Saking jagonya multitasking, Lord. Mhm. Mereka tuh sampai
temen pun sekarang udah ada istilah baru namanya friend with benefit. Menurut Lord tuh gimana tuh? Iya, sah-sah saja, dan itu selama pada proses keberadaan ada dari saudara kita yang di kaum milenial melakukan memilih itu jalan itu, yang penting tidak merugikan orang lain. Satu. Yang kedua, berkaitan dengan proses ada mau dia melakukan apa saja sah. Tetapi kan itu ada ketentuan-ketentuan di sana yang tidak boleh kita langgar. Prosesnya seperti itu. Kalau berlanggar tadi berarti mendapatkan karma. Kalau berbuat baik dan secara aturan hukum dimanapun ya, berarti akan mendapat dharma. Dharma itu kebaikan, yang akhirnya kebaikan itu akan diturunkan kepada anak cucunya. Oh my God. Jadi kebaikan akan turun ke anak cucunya, ke bawah ke sana. Kejelekan dalam artian tadi karma juga akan turunkan ke bawah. Dan itu biasanya berputar pada proses menurut spiritual, itu 7 keturunan ke sana. Oh my God. Yo, jadi, para jomblo-jomblo sengketa ya, yang tidak ada status kepemilikannya tidak jelas, tapi dimanfaatin. Tenang, ada karma dan dharma. Iya, itu yang harus kita selalu kita pegang. Dan kemudian untuk melakukan sebuah katakanlah perjodohan ya. Atau jodoh, kirain kok aku kemana-mana. Kenapa aku kemana-mana? Itu tidak sesuatu yang juga sulit buat kita lakukan, karena apapun keadaannya sekarang udah dipermudahkan ya. Tapi yang penting adalah bagaimana memilih sesuatu adalah sisi, khususnya untuk kaum milenial ya, yang menuju ke dewasa, memilih pasangan yang tepat adalah bagaimana dia bisa menerima kekurangan kita. Iya, tepuk tangan. Sudah terjawab semua ya. Kalau sudah jadi rumah tangga, yang tidak cocok, ya cocok-cocokin aja. Itu juga kunci sebuah kehidupan. Iya. Karena hidup ternyata harus wajib menikmati atas surga yang ada di bumi. Contoh-contoh surganya tuh udah ada kalau untuk orang yang peka ya sebenarnya. Seperti tadi udah saya sampaikan bahwa surga diartikan oleh nenek moyang kita, oleh ibu kita, bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Yang di bawah telapak kaki ibu ini adalah apa? Bumi, maka nikmatilah atas kebahagiaan yang disebut adalah nilai dan rasa surga itu adalah itu. Nikmati di ampun suhu, ampun Bang Jago. Jadi nikmati dengan kondisi itu. Kebahagiaan bagaimana kita rasakan, bisa rasakan dengan pasangannya, rasakan dengan keluarganya, saudara-saudara lingkungannya. Itu bumi. Nah, bumi sendiri juga panggilannya Ibu Pertiwi, namanya singkatannya Bumi. Lah iya ya. Selama ini tuh aku mainnya kemana? Kok aku nggak ngerti loh. Aku bisa orang paham. Emang kadang begini loh. Orang-orang tuh nilai tuh bukan dari gimana dia bicara, siapa yang bicara, berapa hartanya atau apa gitu. Ketika dia berbicara hal baik, itu harusnya kita dengerin ya. Sama ini kayaknya aku kurang main ya. Ya saat ini mainkan saja. Dan itu tadi yang saya bilang, diridoin oleh Tuhan kok. Bapaknya tadi kan ngomong-ngomong singkatan. Singkatan Bumi Ibu Pertiwi, gitu kan. Nah kalau singkatan UWU. Kalau bahasa Inggris kan unhappy without you katanya kan. Nah kalau sebenarnya UWU tuh apa nih? Karena kan mesra-mesraan dikit disebutnya UWU. Iya, karena UWU tuh ada di situ ada U ya. Ada U. Jadi ada kantong di sana. Ya, kantong mangkok bentuknya. Iya. Iya kan? Wah. W itu double ya. Ya bisa diartikan atas mim itu sebut manusia. Manusia mim mim itu. Ya, kemudian lagi kembali ke mangkok lagi, ke mangkok lagi. Iya benar kalau dikatakan anak muda itu lalu kemudian itu adalah main-main di situ. Berarti mangkok. Iya, dan itu ada dalam diri kaum Hawa, itu mangkok. Iya. Mangkok. Wah, aku pikir tuh tuh kan kalau terus di situ ada W-nya tuh kan. Nah, terus kembali lagi berarti uuan. Aku pikir begitu bukannya? Iya, bukanlah. Mangkok aja itu. Ya, kalau tadi. Iya tadi. Makanya ya khususnya kaum milenial ya. Jangan maulah dipermainkan cowok lah. Jangan mau ya. Kalau enggak laporin aja sama Lord lah yang dimain-mainin gitu deh. Oke, saya bagian perkumpulan wanita-wanita gerakan sakit hati. Aku siap untuk kan. Iya, nama gerakannya. Dan juga nih Lord, ada yang nggak kalah penting. Apa itu? Jadi jomblo pun punya masalahnya sendiri. Mereka terlalu lama sendiri, kadang udah mau nyatain
ditikung teman sendiri. Iya. Ternyata yang punya pasangan pun juga punya masalah Punya nih, masalah. remaja-remaja nih. Contohnya mereka tuh ngalamin toxic relationship. Wush, toxic. Apa ini ada hubungannya sama Iya. lagu Britney Spears Iya. itu yang judulnya toxic? Ya, tapi kan tidak bermasalah dengan token kan kita. Enggak sih. Iya. Tapi kan ini aku penasaran kalau itu nanti ngaruh nggak ke dunia tatanan baru nih? Ya pasti setiap manusia, mau milenial, yang cowok maupun cewek, ya kan gitu, mau kolonial, siapapun penuh balita termasuk adalah mau pasti kehidupan itu menghadapi masalah. Iya. Dan sekarang masalahnya bagaimana kita dalam mengaruhi sisi kehidupan jangan takut menghadapi masalah. Iya. Karena masalah itu adalah dilihat dari kata kacamata hati kita. Kacamata hati kita. Ya, kacamata hati kita. Kalau itu masalah menjadi pelik dan rumit ataupun menjadikan satu masalah besar, akan terjadi itu. Berarti kacamata kamu ngeblur. Kacamata hati kita terapkan karena diri kita adalah jiwa-jiwa yang bisa mengatasi dalam diri kita sendiri. Berarti bisa dibilang nggak sih Lot sebenarnya kalau masalah ini dalam kehidupan itu nggak ada? Karena masalah itu kita yang bikin sendiri. Ya, Pandangan kita sendiri yang salah. keadaan di masalah pasti ada. Ya. Karena kehidupan manusia punya hawa nafsu. Hawa nafsu. Iya. Ada singkatannya nggak tuh hawa nafsu? Hawa nafsu ada singkatannya. Apa tuh? Ya, nanti hawa-hawaan lagi. Iya, iya, iya. Singkatannya nggak penting saya kira. Yang penting Tapi maknanya terpenting gitu adalah ya. bahwa hawa nafsu di sana ada dua kekuatan. Hawa itu angin dan nafsu itu api. Ketika hawa itu angin disebut udara, ya kan? Iya. Punya makna hawa itu udara, angin. Iya. Maka kita tanpa hawa kita nggak ada. Hawa itu angin. Angin. Iya, pernah lihat nggak angin? Enggak. Itu ada di sana tuh. Mana? Angin. Bawalah. Jiwaku melayang. Jadi angin itu adalah hawa. Sedangkan tadi di sana yang disebutkan nafsu adalah api. Api. Ketika keduanya itu bertabur, maka akan menjadi satu api yang besar. Makanya kita harus kendalikan dengan situasi tadi. Bagaimana hawa panas kita dalam diri panas kita ya, api kita bisa menjadi satu yang stabil. Balance Yang gitu balance ya. kan, Pantesan iya. ya kalau misalnya memademin api itu kadang ilangin oksigennya mati tuh api. Mati. Kita pun kalau Tapi kita oksigennya dia ada juga nggak bisa kan, makanya harus balance ya. Iya. Oh begitu. Jadi walaupun nih remaja-remaja ngalamin toxic relationship, ya nggak apa-apa, kita Iya. nikmatin aja. Iya, nikmati dalam artian kita setiap manusia pasti akan menghadapi satu masalah Iya. semuanya. Tapi persoalannya bahwa menusuk atas batin kita, hati kita itu tergantung sudut pandang hati kita memandang. Iya. Makanya kalau kita sudah mampu dalam situasi mengolah situasi tentu ya. Dan kalau bagus juga remaja ataupun dalam bentuk anak-anak muda ini atau milenial sebutannya banyaklah bisa bergaul dalam konsul dengan orang-orang yang lebih senior, artinya dalam kondisi ini artinya mereka sudah mengalaminya. Minimal bisa memberitahu atas kegagalan itu, Apa yang kepahitan-kepahitan dialamin, itu. iya benar-benar. Iya, jadi, ya. Karena kadang begitu sih kalau kita udah cinta kan, kadang tuh goblok tuh. Iya. Nah, jadi gimana ngatasinnya? Bicaralah sama orang yang Iya, lebih yang ahli, lebih tua, yes. cerita gitu. Lebih tua ada di dalam lingkungan kita, orang tua kita, kakak-kakak kita, iya kan? Sahabat-sahabat kita. Sama Lord juga bisa. Bisa. Iya, Sama gitu. aku juga bisa. Pasti bisa. Ya. Jadi itu yang maksud bahwa persoalan kehidupan manusia Akan kembali selalu ada gitu. Selalu ada dan bagaimana menyikapi dengan sikap sudut pandang hati kita. Oh, iya. Kalau sudah ke hati kita baru ke pikiran kita. Support system juga sebenarnya ngaruh ya. Yes. Kita kalau punya di lingkungan yang baik ketika kita ngalamin toxic relationship, kalau kita punya support system yang bagus, itu akan membantu kan? Membantu sangat dan itu bisa didapatkan di sini. Bisa. Iya, seasonnya. Gimana caranya? Ya makanya bisa mengadakan satu tadi, bisa konsultasi, bisa ngikuti pelatihan, bisa ngikut kursus, bisa apa itu kan satu bentuk hal yang ada. Kapan-kapan kita bikin kursus lah. Yes. Soal power speaking Power gitu speaking, loh, ya. Dan itu ada di LOD. Kalau di India ada di Mahatma Gandhi. Oh. Kalau dulu di Indonesia ada di Bung Karno dan saat ini ada di Lord dan Messi. Oke, mari nanti ya kita bikin kelas Yes. power speaking, Power speaking. ala Lord Lord Rangga. Jadi Kalau public speaking kan sudah power biasa speaking ya. bersama Lord Rangga. Ya. Iya. Power speaking bersama Lord Nah, Rangga. tadi balik lagi ke support system. Yes. Dulu itu
Lord tahu nggak sih kerajaan Angling Dharma? Oh, Karena aku lagi mau traveling, bebas. Oh, bebas. 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 Itu kerajaan Nggak apa-apa. Angling Dharma. Itu dia ada support sistemnya juga. Ada. Kalau Angling Dharma itu asalnya dari anak Pangeran Aling-Aling. Itu seorang adipati di Pajajaran dulu. Ya, iya. sebenarnya itu tokoh dalam artian kerajaan kecil, bukan kerajaan besar. Maka itu diambil film supaya salah-salah juga nggak apa-apa kan gitu. Oh gitu. Iya, jadi persoalan sehingga Angling Dharma dan Nursuti menjadi sesuatu yang besar. Tapi sebenarnya adalah Angling Dharma memang lahirnya dari Pangeran Aling-Aling. Aling-Aling. Dan itu makamnya ada di Linggarjati di sana. Di makam mbah saya di sana. Pangeran Raden Ranggajati di sana menunjukkan bahwa di sana ada Pangeran Aling-Aling. Dan Lord pernah healing ke sana untuk bagaimana berspiritual ketemu dengan itu semuanya. Oh, berarti jadi bukan ada hubungannya dengan Aling Dharma yang di Banten kemarin di ini kan. Oh, beda Nggak itu ada, ya? beda. Jadi tidak ada itu. Dan Lord tahu siapa keturunan-turunannya. Ya. Nah tadi tuh aku sempat kedengeran nih tadi ngomong healingnya ke situ. Iya. Berarti healing nggak cuman buang-buang duit shopping atau holiday kemana, ziarah, Iya, silaturahmi itu healing. juga bisa Iya. jadi healing. Lah bagaimana nilai niat kita tadi Oh, mau menemukan iya. pada healing yang dimaksud alam indah. Alam iya kan? indah Iya. bisa. Apakah mau menemuin bidadari di Indonesia ada berapa? Kita Oh, menghitung. bisa. Iya kan? Sebab Lord juga pernah tahu kemarin. Apa tuh? Kalau ada kemarin dulu adalah 7 bidadari di Indonesia yang sudah diambil Jakarta Arup ya. Iya. Ya sekarang bukan 7 bidadari lah. Berapa tuh? Di Indonesia 1 juta bidadari. Wih, orang diambil Itu juga cuma healing. 7 ya. Iya, udah diambil semua. Waduh. Ya, sama Jakarta Arup. Jadi Indonesia saat ini banyak dengan bisnis bidadari dan banyak sekarang dengan keturunan memang di kita ya, bumi kita baik, makanannya Lord. baik sehingga menumbuhkan Bidadari-bidadari. bidadari itu. Tapi apa jangan-jangan ini boleh Iya, kan boleh, ini Iya, bergambar-gambar. bergambar-gambar boleh. Boleh. Jangan-jangan karena bidadarinya kebanyakan makanya aku jomblo kali ya. Pangerannya ada berapa nih? Ngomong-ngomong kalau bidadarinya sejuta. Kalau bidadari jangan-jangan tidak nggak imbang. Iya, kalau kalau bidadari itu pasti ada. Tetapi kalau bidadara nggak ada. Oh bidadara. Jangan lagi-lagi ngupa bidadara lah. Itu nggak benar. Ya, itu namanya menang sendiri lagi. Ya, bidadara nggak ada. Adanya bidadari. Tok. Oh, Ya. tok. Ya tentu itu soal dari meja ini sendiri itu sebenarnya karena kemauan. Hidup adalah pilihan. Ya, Kalau dalam kondisi sekarang diniatkan, kenapa tidak? Pasti bisa dan ada. Jadi bagaimana niat diri niatnya kita? ya gitu. Ini aku Dan hati yang keluar kemarin yang disebut keluar bikin kecewaan ataupun kepanas ya, hilangkan. Kembalikan kepada yang menciptakan kita. Artinya dalam posisi kita lupakan semua itu karena itu akan mengganggu atas kehidupan kini dan esok kita. sih lah. Jadi menghadapi situasi dunia, mau menghadapi apapun persoalan, ingat bahwa sekaranglah atau kini disebutnya dan ke depan. Yang lalu adalah proses kehidupan kita mencapai sukses, mencapai berprestasi, mencapai kaya, mencapai bahagia, mencapai surga. Surga di bumi, Iya. surga di sana. Wah, kok jadi semangat tapi ngomong-ngomong, Lord, itu Apa? jangan-jangan ada profesi yang nggak disebutin di Wikipedia ya? Peramal kayaknya nih. Kok aku berasa kayak dibacain loh. Nggak Iya. serius-serius kok. Iya. Kok Nggak gitu ya? kok tahu? Kalau peramal udah lewat, Lord. Karena tahun 98 Lord ngasuh peramal-peramal di majalah misteri. Serius? Yes. Aku ada bakat nggak? Coba Lord. Coba. Ya Anda. Coba aku mau Semua coba tes orang dulu. bisa menjadikan itu bisa. Aku mau ngeramal. Atas pilihan. Sok. Sok, aku ada bakat nggak ya? Boleh, Ntar Lord lihat boleh. ya. Coba Lord gini. Oh iya. Oke, buka. Buka. Tutup. Yes. Buka lagi. Ya. Nah, apa yang ini? Ini. Nah, jadi isi satunya lagi. Set. Kalau gini tutup. Hmm. Tutup. Ya, Oh, ini nggak mau tutup. diramal nih. Iya. Oh, dah. Lord, Iya. ketahuan. Apa itu? Lord itu orangnya penurut. Penurut. Ya kan? Ya, kalau tentang untuk kebaikan pasti penurut. Ih, aku tahu. Iya. Kok nggak tanya, kok bisa tahu gitu? Kok bisa tahu? Suruh gini nih. Gimana aku ada bakat yang ngeramal? Ada bakat ya? ya, ada bakat. Ada bakat ya? Oh, ada bakat. Dan itu bisa untuk jadikan satu hal. Peramal ini kan sah-sah saja ya, mereka melakukan satu jawaban apa dan arah. Terpenting minimal kita jadi peramal diri kita sendiri. Nah, bagaimana gimana bisa caranya mengakses pada proses kehidupan kita, mengevaluasi diri yang lalu, sehingga berbuat kini ke depan. Itu adalah merupakan bagian pilihan yang harus kita lakukan. Oh, betul, Jadi betul. boleh dilakukan. Istilahnya orang menyebut peramal.
orang menyebut dengan prediksi. Tapi sebenarnya dalam hukum manajemen adalah orang membuat perencanaan yang tepat. Oh, gitu. perencanaan yang tepat. Iya. Kalau di ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi. Jadi itu sebenarnya itu bisa kita gali ya. Tapi Gali, oke. gali. Gali. Oh, berarti gitu ya. Wah, Iya. keren. Wah, aku udah Iya, traveling jadi ini kemana-mana. perencanaan, mau perusahaan yang direncanakan, mau kita hidup sukses direncanakan. Mau saham naik turun Iya, itu sebenarnya. direncanakan. Dan itu bisa dilakukan. Kalau orang bisa membuat penjualan saham, kenapa kita tidak bisa jual saham? Ini bisa Mantep. Berarti mau ramalan, mau apa, selama itu membawa untuk kebaikan ya Yes. kenapa tidak? Iya, dan kebaikan itu dan kebenaran pasti dia yang diinginkan dari Tuhan yang Maha Berkuasa. Keren. Nah, kita adalah makhluknya. Oh iya betul. Iya. Ngomong-ngomong nih, untuk sekarang, Iya. Lord itu lagi ada misi visi apa sih? Kalau Lihat lagi sekarang kayak begini nih dunia nih. Iya, tetap Lord berjuang bagaimana untuk sisi kemanusiaan, terutama bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi umat seluruh dunia dan juga mewujudkan perdamaian dunia. Dalam 23 ini Lord jelas tetap bagaimana menghadapi pada persoalan senjata tidak digunakan untuk membunuh manusia, apalagi memberangus atas bumi semuanya. Ini Lord berjuang bukan main-main. Lah, dengan kondisi itu Lord tetap sebagai pengusaha ya, lagi memikirkan bagaimana membangun sisi ekonomi terhadap khusus terutama di kantong-kantong di Indonesia. Ya karena Nah, itu Lord- salah satu hal penting Ya, juga Lord ya. lagi siap-siap membangun pabrik gula. Pabrik gula. Gula yang ada di Brebes yaitu Brebes Manis Jaya. Brebes Manis Ya, Jaya dengan si manis. kapasitas sebanyak 10.000 hingga 16.000 per hari ton ya. Itu dengan kondisi sekarang dan ini lagi diciptakan dan ini akan insya Allah akan dibuat potik paste di daerah-daerah lain. Kemudian di posisi kita Lord sebagai selebriti ya, kita tetap Lord menjalankan pada proses tadi ya mengisi job-job ya, juga membangun job juga kan gitu. Waduh. Nah, dalam artian kan menerima atas job-job dalam artian apa di film, ya kan, apa di musik, apa di ya baik aktor maupun di komedian ya. Lord makanya kadang-kala komedian, kadang-kala ini, kadang itu bagaimana pasangannya. Lord itu bagaimana ini akan Fleksibel. Maka Lord mengatakan bahwa proses ini Lord disebut oleh mereka adalah multi talent. Bagi orang-orang yang pengen keadilan sehingga menyebut Lord adalah juru adil. Ya, bagi orang-orang yang cinta dengan nasionalis atas gerakannya, atas posisi Bung Karno, Lord menyebutkan sebagai penyambung lidahnya Bung Karno. Wih. Ya. Bagi orang Sunda, Lord disebut adalah kunci Sunda. Kunci Sunda. Ya, jadi banyak gelar-gelar yang ada terjadi sekarang. Perbaba perdamaian dunia, Lord telah menyandang saat ini. Sampai saat ini pun ya, beliau hadir di sini untuk merangkul para remaja-remaja. Bukan Ya, cuma dan- masalah ekonomi, iya, hatinya pun hatinya. sekarang dibina. Dan ramenya sekarang berkaitan dengan capres ya. Lord masuk kepada link dalam artian dicalonkan oleh mereka sebagai salah satu capres di antara hampir 15 orang. Lord masuk di sana. Wih, Sehingga berarti punya visi misi visi misi. berkaitan untuk capres ke depan. Siapapun presiden yang terpilih tetap harus melaksanakan atas visi misi Lord. Apa visi misinya Lord? Apa tuh? Mewujudkan negara adil makmur, ya kan? Yang mendapat pengampunan dari Tuhan yang Maha Berkuasa. Waduh. Dan mewujudkan gemah ripah lojinawi tata tentrem kertara harja, membangun ekonomi Indonesia mandiri tanpa berhutang. Wih, oke luar biasa ya. Mulia banget kalau menurut aku karena itu visi misinya dari ekonomi, politik, apa semua lagi dijalanin Ya, harus berbarengan jalankan ya. dengan keadaan berbarengan. Sehingga kita memang ya tadilah tugas kita sebagai abdi Tuhan, abdi Allah itu ya gitu. Poinnya adalah bagaimana memberikan keberkahan dan memberikan senang kebahagiaan kepada seluruh atau sebagian manusia. Itulah pengabdiannya. Amin. Yang sebenarnya itu. Ya, bagaimana membahagiakan. Indonesia sudah membahagiakan Lord. Lord membahagiakan Orang yang si Pulang, sekarang lagi nonton. ya, si Dadap, si Daru dan sebagainya. Itulah. Si Dadat, si Darut dipanggil noh. Oke, terima kasih Lord. Iya. Semoga visi misinya diaminkan oleh Tuhan, Amin, amin, amin. menjadi berkah buat semua. Yes. Dan ada lagi ini Apa terakhir itu? Apa aku ada beberapa titipan curahan hati dari para netizen yang Netizen. kebetulan udah aku share di Instagram. Boleh, boleh. Jadi aku bacain ya. Netizen itu penting karena netizen adalah ekvivalen rakyat. Ekvivalen rakyat.
Makanya tidak bisa diabaikan. Ekvivalen rakyat. Ekvivalen itu artinya sama dengan. Oh, sama dengan. Nggak ada bedanya. Oke. Bahwa ekvivalen rakyat itu itu sama dengan. Nggak ada bedanya. Ada berarti netizen adalah rakyat. Wah, aku suka ini. Berarti punya kosakata baru, ekvivalen. Ekvivalen Jadi mau rakyat. itu netizen, mau itu Gen Y, mau itu Gen Z, mau itu boomer, mau itu siapapun, ekvivalen rakyat. Ya, Semua rakyat. sama. Oh, Iya, karena itu rakyat pun ada artinya. Rakyatnya ada artinya. Ada artinya kalau dalam bahasa Indonesia. Iya. Raja yang punya hikayat. Rakyat Iya. Antum itu sebenarnya raja. Raja yang punya hikayat. Sumpah. Iya. Kembung kempis maning. Iya. Rakyat Raja yang punya hikayat. Nah, kalau nggak punya hikayat emang belum jadi raja antum. Yes. Ya. Terus kemudian, Iya. maka kenapa di Indonesia ada masyarakat? Masyarakatnya itu Iya, kenapa? ada artinya. Manusia sahaya milik rakyat, itulah masyarakat. Oke. Iya. Maaf kalau agak capek ya, emang soalnya Nggak ini apa-apa. agak-agak Oh. kurang. Iya, Lord. ya memang harus begini. Tapi termasuk di antara milenial, kalau Lord tanggapi sangat cerdas ya. Ya. Dan memberikan satu pertanyaan-pertanyaan yang punya bobot. Lord apresiasi dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya buat Maisha sebagai contoh. Terima kasih. Dan Lord untuk saat ini, maka akan saya berikan baret yang artinya komando. Serius? Komando untuk kebaikan, komando untuk berbuat yang lebih baik dan Amin, lebih baik amin, kepada amin. siapapun, dimanapun berada dan dalam keadaan apapun. Amin. Ya. Waduh, Ya. agak berat. Ini, Aduh, oke. terima kasih. Kayaknya begini aja Oh, ya. begini, Iya. oke. Ntar. Oke. Waduh, ini lagu-lagu. Sip. Oke. Oke. Widih, kapan lagi? Oh, Ya. ini disilang nih. Iya, terus. Oke. Oke. Jadi ini tanda komando. Tanda. Baret mau apapun adalah merupakan bagian tanda komando. Saatnya komando kita berbuat baik untuk kebaikan pada siapapun dan seluruh kekuatan bumi. Wah, men. Khususnya bagaimana mewujudkan bela bangsa, bela negara, dan bela bumi bersama. Bersama. Iya. Bersama? Iya, bela bumi bersama. Jadi ngomong-ngomong begini nih. Komandan, Yes. ada beberapa laporan dari, udah langsung beda, udah pakai baret beda, bos. Mohon maaf nih. Jadi ada beberapa laporan dari rekan-rekan saya ini, itu Iya. ada ingin mencurahkan isi hatinya. Iya, bangga. Ini perlu kita bina dunia tatanan yang lebih baik ini. Iya, dan itulah merupakan bagian penting. Bagian penting. Semua adalah penting. Ada 1.200 ini yang tanya, tapi kita pilih aja ya. Iya. Ini ada yang bertanya, Lord, apakah bisa cinta tanpa cuan? Kalau cinta, pasti akan ketemu cinta, pasti akan cuan. Pertama kali maka dibangun oleh sebuah cinta. Cinta. Dari cinta itulah akhirnya mendapatkan cuan. Karena pemikiran kekurangan dari pasangan tersebut akan terpenuhi sehingga mendapatkan cuan. Maka jangan takut. Tidak punya cinta, tidak punya cuan pun, dari cinta bisa menghasilkan cuan. Oh. Karena kita lahir juga tidak cuma berasal dari cinta katanya ya. Berangkat dari cinta. Berangkat dari cinta. Makanya cinta dan cuan adalah berangkat dari orang tua kita. Karena ada cinta dan cuan maka lahir kita. Karena ada cinta dan cuan lahirlah. Lahirlah kita. Ya, Berarti. atas hakikat Allah, tetapi dalam proses peradaannya orang tua kita karena cinta dan cuan membiayai kita, iya kan? Betul. Maka ada kita lahir nih. Berarti ketika kita memikirkan cinta dan cuan, kita berbakti loh itu. Iya, maksudnya. dan itulah kalau kita mengingat dengan salam cinta dan cuan, itu mengingatkan kita kepada orang tua kita. Itulah belajar jadi anak soleh, soleha, mengingat di perjuangan ada daripada orang tua kita. Ura untuk Rangga. Oke, kita lanjut langsung ke pertanyaan. Yes. Ada dari Junet Dep. Gimana sih Lord tips-tips mengatasi diri di era akhir zaman? Oke, pertanyaan yang bagus ya buat Mas Junep ya. Mas Junet. Junet, ya Junet, itu bagus sekali. Akhir zaman, sebenarnya pada proses akhir zaman kalau ada sebutan khususnya ya, orang menyebutkan adalah kiamat. Kiamat. Iya, padahal arti kiamat juga ada diartikan sebuah koama, yang artinya kebenaran berdiri. Kebenaran itu siapa? Itulah dia Tuhan. Jadi saatnya berdirinya kebenaran Tuhan. Berdiri. Jadi bukan karena hancurnya jagat saja. Bukan tuh. Ya, hancurnya jagat saja terjadi bumi ini kalau nuklir dari 10 negara diledakkan sudah tidak ada semuanya. Dan mungkin sekian juta manusia kemudian
baru ada muncul manusia yang gedenya segini. Weh? Makanya itu Lord marah betul dengan keadaan situasi negara-negara 10 ya, yang 10 negara yang menciptakan atas nuklir, hanya mereka akan melakukan satu pemusnahan manusia yang akan menghancurkan bumi. Ih, ngapain sih pada Iya. bikin nuklir? Dan itulah Di dalam kejahatan. bumi aja kan sebenarnya udah ada nuklir sendiri nggak sih? Di dalamnya udah ada. Ada, karena bumi juga asalnya nuklir. Udah aku pakai ini langsung ngeri. Iya, Ngerti iya. loh ya, ngeri Iya. loh ini. Ada di dalamnya Aduh. inti bumi itu ada adalah inti bumi nuklir. kan nuklir. Lah, Pakai dibuat. kenapa bumi asalnya? Itu riwayat cerita adalah di dalam penelitian yang sudah ada bahwa itu pletikan daripada matahari yang kemudian dalam jutaan manusia akan membeku, itulah terjadilah planet bumi. Dan itu panas makin tebal dan di dalam itulah inti bumi tadi masih dalam keadaan disebut inti daripada sama aja inti nuklir. Ya, kalau nuklirnya nuklir itulah matahari. Makanya diceritakan pun saat dunia akhir masih ada matahari di sana, di atas ubun-ubun kita. Konon kabarnya seperti itu. Tapi persoalan sekarang adalah yang penting bagaimana mengatasi. Kita menyikapinya. Menyikapinya adalah bahwa menghadapi dunia akhir, jangan berpikir atas akhir dari semua orang atau akhir dari semua riwayat cerita bumi dan lain-lainnya. Tapi pikirkan bagaimana bila kita berakhir di masanya, apa yang mau siapkan kita. Iya. Itu Kemana yang paling kita mau utama. kembali? Ya, artinya perbuatan saat inilah yang membentuk diri. Bagaimana membentukkan jati diri kita, akhirnya ketemu dengan yang disebut ma'rifat diri, Iya. sampai kepada cerita kesama. Ma'rifatullah. Luar biasa. Gimana ini persoalan tadi. Jadi kesiapan kita bagaimana? Dengan niat, bagaimana membangun keimanan kita yang baik, Iya. yang sehat dengan imun tadi. Iya. Ya, dan jaga imin kalian. Iya. Iman, imun, imin. Oke, Iya, terima iya. kasih. Memang the best banget ngobrol-ngobrol kita bareng sama Lord Rangga ya. Emang sih, Iya. semua isinya daging semua. Iya. Akhirnya aku dapet ini loh. Yes. Oke, terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini dan mari kita doakan semoga misi visi positif dari Lord Rangga ini Amin. bisa teraminkan dan Amin. terrealisasi. Amin. Amin. Semoga ada yang bisa mendapatkan manfaat dari acara video ini. Yes. Oke. Iya. Lord Rangga! Lord Rangga! Lord